Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwindasari dari kelas 11 TKJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi sistem jaringan, yaitu 1. DNS server, 2. Prinsip dan cara kerja DNS server, 3. Forwarders, 4. Caching DNS, dan 5. DDNS. Pertama, DNS server. DNS Domain Name Server merupakan sebuah sistem yang menjadi penghubung antara Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Secara umum, saat melakukan akses internet, Anda harus mengetikkan sebuah IP address di salah satu website. Tanpa adanya DNS, pengguna harus mengetik IP address dengan lengkap bila ingin mengunjungi suatu website. DNS menjadi sebuah moderator atau penyampai di antara pengguna yang menggunakan konfigurasi berupa nama dan komputer yang menggunakan konfigurasi angka. Kemampuan DNS adalah untuk meleburkan semua informasi dan data yang diterima lalu menyajikan informasi yang dicari tadi dengan bahasa sederhana dan serta mudah. Sebagai contoh, jika ingin melakukan akses Google tanpa DNS, Anda yang harus mengetikkan 172.217.0.142 menuju address bar. Namun, dengan DNS, Anda cukup mengetikkan google.com. Bagaimana cara kerja DNS server? DNS melakukan pekerjaan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah dengan proses meminta berbagai informasi atau dikenal dengan DNS query. Setelah itu dilanjutkan pada tahapan yang lain, misalnya DNS recursion, tahapan root name server, tahapan TLD name server, sampai tahapan autoritatif. Secara sederhana, cara kerja DNS bisa dilihat pada gambar berikut ini. DNS menggunakan relasi client-server untuk resolusi nama. Pada saat klien mencari satu host, maka ia akan mengirimkan query ke server DNS. Query adalah satu permintaan untuk resolusi nama yang dikirimkan ke server DNS. Pada komputer klien, sebuah program aplikasi misalnya HTTP meminta pemetaan IP address forward lookup query. Sebuah program aplikasi pada host yang mengakses domain sistem disebut sebagai resolver. Resolver menghubungi DNS server yang biasa disebut name server. Name server mencek ke lokal database. Jika ditemukan, name server mengembalikan IP address ke resolver. Jika tidak ditemukan, akan meneruskan query tersebut ke name server root server. Terakhir, barulah si klien bisa secara langsung menghubungi sebuah website atau server yang diminta dengan menggunakan IP address yang diberikan oleh DNS server. Kedua, forwarders. DNS forwarders adalah suatu cara yang dilakukan oleh DNS server mengubah arah pencarian dari permintaan DNS query yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Jika Anda menugaskan sebuah DNS server di site Anda sebagai DNS forwarder, semua permintaan dan pertanyaan masalah DNS akan dikirim ke DNS forwarder terlebih dahulu. DNS forwarders dalam DNS server dari Windows versi terdahulu mengurai atau menjawab sendiri semua pertanyaan mengenai DNS yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya secara lokal. Semua pertanyaan mengenai DNS yang tidak bisa dijawabnya secara lokal akan dikirim ke DNS forwarder yang ada. Akan tetapi, dalam Windows 2003 ke atas, Anda bisa menggunakan conditional forwarder, tergantung pada domain name dalam pencarian. Lihat juga memahami DNS naming system. Ketiga, caching DNS. Pengertian caching DNS. DNS cache atau kadang bisa juga disebut DNS resolver cache merupakan database sementara pada sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari nama domain yang sebelumnya telah dikunjungi oleh pengguna komputer. Tujuan DNS cache. Internet bergantung pada DNS atau Domain Name System untuk mengindeks semua situs web yang ada di publik dan alamat IP dari situs web. Setiap kali pengguna mengunjungi sebuah situs web menggunakan nama domain, contohnya www.indoworld.com,
Web browser pengguna akan melakukan permintaan ke internet, tapi permintaan ini tidak dapat diselesaikan sebelum nama domain dari situs web tersebut diubah menjadi alamat IP. Proses perubahan tersebut bisa disebut dengan name resolution. Nah, dalam hal ini DNS lah yang akan bekerja dan ini akan memakan waktu tentunya. DNS Chats mencoba untuk meningkatkan kecepatan proses di atas dengan cara menangani proses name resolution sebelum permintaan dikirim ke internet. DDNS. Apa itu DDNS? DDNS atau Dynamic DNS adalah metode untuk memperbarui IP pada hostname secara otomatis di DNS (Domain Name System). Dengan menggunakan DDNS, Anda tidak perlu melakukan perubahan secara manual pada DNS ketika terjadi perubahan IP pada koneksi yang digunakan. DDNS sering digunakan pada perangkat dengan koneksi dinamik atau berubah-ubah untuk melakukan koneksi ke server yang hanya memperbolehkan diakses menggunakan IP statik atau tetap, misalnya remote database pada hosting murah rumah web. Sekian penjelasan materi dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.